tentu belajar, ada trial and error. Kalau kita mengikuti, sebetulnya pada bulan Maret, bulan April sempat terjadi kasus peningkatan kasus karena ada warga Singapura yang baru kembali dari Eropa dan kemudian kasusnya meningkat. Di awal-awal Singapura juga belajar bahwa kontak tracing hanya berdasarkan pemeriksaan dan menggunakan pengamatan itu tidak cukup memadai. Karena itu yang dilakukan oleh Singapura, mereka kemudian melakukan pembatasan yang sangat ketat dan kemudian mengembangkan teknologi untuk kontak tracing, dan sekarang digital tracing itu yang kemudian dipakai untuk memantau pergerakan warga, siapa yang positif kemudian diketahui dengan cepat siapa yang melakukan kontak dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan kemudian secara disiplin dilakukan karantina pada mereka yang positif. Inilah yang membuat kemudian mengapa di bulan Mei kita melihat kurva penularan sudah sangat menurun, bahkan sampai akhir tahun yang lalu boleh dikatakan tidak ada lagi kasus penularan di dalam Singapura. Oke, kalau kita lihat dengan varian baru COVID-19 yang berada di Inggris dan juga terdeteksi begitu berada di Singapura, seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Singapura? Apakah sama begitu yang dilakukan dengan penanganan dari virus corona yang pertama kali terjadi di sana atau mungkin ada perbedaan, Pak? Yang tadi saya katakan, mereka belajar dari pengalaman bulan April. Sekarang di Singapura itu diterapkan kebijakan siapapun yang datang dari luar negeri, mereka harus menjalani karantina selama 14 hari. Dan kemudian orang yang menjalani karantina itu akan diberikan alat semacam gelang yang kemudian bisa dimonitor oleh Kementerian atau Badan Imigrasi dan Checkpoint-nya Singapura. Siapa yang melakukan pelanggaran keluar dari daerah karantina itu dihukum $10.000 Singapura dan atau penjara 6 bulan. Nah, inilah yang membuat kemudian ketika kemarin terjadi kasus baru di Singapura, itu sebetulnya mereka yang warga Singapura baru kembali ke Singapura dan kebetulan dites ketika datang itu PCR-nya ada kasus strain baru dan kemudian orang itu segera dikarantina. Jadi tidak pernah mereka yang kemudian kedapatan positif COVID bisa berjalan-jalan, berkumpul dengan orang lain, sehingga itulah yang membuat sekali lagi sampai bulan Desember dan bahkan Januari ini tidak ada atau sangat kecil sekali kasus penularan antar warga di dalam Singapura. Kalau ada itu seminggu mungkin 1 kali terjadi 1 kasus. Kemarin ada 1 kasus terjadi menimpa seorang pilot Singapore Airlines yang baru kembali bertugas, kemudian ternyata didapati positif menular kepada keluarganya, tetapi kemudian dengan cepat dilakukan karantina. Jadi pelajaran terpenting yang bisa dipetik dari Singapura adalah pertama mereka disiplin dan tegas dalam menerapkan aturan, yang kedua mereka menerapkan teknologi untuk digital tracing, dan ketika orang kedapatan ada 1 orang positif dengan cepat dicari orang-orang yang pernah berhubungan dengan orang yang positif tadi sehingga kemudian bisa dieliminir dengan dikarantina. Itulah yang membuat mengapa sampai sekarang ini kurva penularan sangat rendah dan di Singapura tidak ada orang yang harus terburu-buru melakukan vaksinasi. Pemerintah sekarang mengupayakan meminta masyarakat untuk vaksinasi lebih pada upaya untuk bisa mencegah atau menumbuhkan kekebalan bersama di antara masyarakat dan diharapkan ketika orang itu terinfeksi COVID-19, fatalitasnya sangat rendah. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.